Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rahmada dengan NIM 20051204003 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum routing dinamik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Sebelumnya kita ke pengertiannya dulu. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Kelebihan dari routing dinamik adalah yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, jadi hanya router yang berkaitan saja. Yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, dan akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Lanjut ke praktikumnya. Yang pertama ini buat skenario seperti gambar berikut. Kemudian langkah percobaannya yang pertama buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmark PC, dan gateway PC. Kemudian yang kedua isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Langsung saja ke praktikumnya. Untuk skenarionya, di sini saya memakai praktikum yang kemarin. Jadi pastikan statik pada router-routernya itu kosong. Jadi kita hapus dulu. Kemudian kita isi RIP-nya pada router-routernya. Pada router 1 ada 192.168.1.0 dan 1.64, kemudian 12.12.12.0 dan 13.13.13.0. Pada router 2 ada 192.168.1.128, 12.12.12.0 dan 23.23.23.0. Pada router 3 ada 13.13.13.0, 23.23.23.0, 33.33.33.0 dan 43.43.43.0. Nah, tadi kan sudah buat skenarionya dan sudah mengisi IP-nya. Kemudian yang ketiga, setelah selesai menambah network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Kemudian, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab. Lalu, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol
Power Cycles Device atau Alt+S. Langsung saja. Kemudian kita tambahkan perintah pada CLI di router-routernya. Ini untuk mengubah RIP routingnya ke versi 2 di CLI. Kemudian ketikkan no auto summary sama version 2. Kemudian kita cek di RIP-nya. Nah, ini sudah berubah ke versi 2. Dan seterusnya sampai router 3. Lalu kita save settingannya di masing-masing routernya dengan klik routernya, kemudian di global, setting, dan save. Ini berlaku ke semua router. Setelah itu kita reset networknya, klik yes. Dan ini ditunggu sampai hijau. Nah, sudah hijau. Lalu kita cek tabel routingnya di masing-masing router. Di CLI, kemudian ketikkan show IP route. Ini berlaku juga ke semua router. Lalu langkah percobaan selanjutnya yaitu yang ke-6, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu show IP route. Kemudian kita masuk ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut dengan edit filter event list IPv4 ICMP. Lanjut, kembali ke mode real time, kemudian coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 7, lalu amati hasil penelusuran route-nya. Langsung saja ke praktikumnya. Kemudian ini masuk ke mode simulation, show none, edit filter, ICMP. Yang pertama kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2, PC 3, server 1 dan server 2. Berhasil. Kemudian dari PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 lewat router 1, kemudian lewat gateway router 2, dan sama PC 3 dikembalikan lewat gateway router 1. Nah, untuk ke server 1 dan server 2 itu melewati gateway router 3. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1, PC 2, server 1 dan server 2.
Dan untuk ke PC1 dan PC2 itu melewati router 2 dan gateway router 1. Sedangkan dari PC3 ke server 1 dan server 2 itu melewati router 2 dan gateway router 3. Kemudian dari server 1 ke PC1, PC2, PC3, dan server 2. Untuk ke server 2 melewati router 3. Untuk yang dari server 1 ke PC1 dan PC2 dia melewati router 3 dan gateway router 1. Sedangkan yang ke PC3 dia melewati router 3 dan gateway router 2. Percobaan selesai. Kembali ke mode real time. Kemudian ini kita coba tracing. Untuk yang pertama, tracing dari PC1 ke PC2, PC3, server 1 dan server 2. PC1, kemudian desktop, command prompt. Search. Untuk yang ke PC2, nah ini melewati router 1, kemudian sampai ke PC2. Lanjut ke PC3. Lanjut ke server 1. Untuk yang ke server 1, dia lewat router 1, kemudian ke gateway router 3, dan nyampai ke server 1. Selanjutnya ke server 2. Ini juga sama, lewat router 1, kemudian ke gateway router 3, dan nyampe ke server 2. Selanjutnya dari PC3 ke PC1, PC2, server 1, dan server 2. Yang pertama ke PC1. Lanjut ke PC2. Untuk PC1 dan PC2 sama-sama melewati router 2 dan gateway router 1 dan nyampe ke PC1 dan PC2. Lanjut ke server 1 dan server 2. Untuk ke server 1 dan server 2 itu melewati router 2 dan gateway router 3. Kemudian lanjut tracing dari server 1 ke PC1, PC2, PC3, dan server 2. Untuk yang pertama,
ke PC1 dan PC2 dulu. Nah, ini dari server 1 melewati router 3, kemudian ke gateway router 1 dan nyampe ke PC1 dan PC2. Lanjut ke PC3. Untuk PC3, dia melewati router 3 dan gateway router 2. Kemudian nyampe ke PC3. Yang terakhir dari server 1 ke server 2. Nah, ini hanya melewati router 3 dan nyampe ke server 2. Yang terakhir, ini buat skenario jalur routing R1 sampai R3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik, lalu coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Kembali ke praktikumnya. Ini kita coba putus jalur antara router 1 dan router 3. Nah, kita tunggu 15-20 detik. Yang pertama, kita coba kirim paket dari PC1 ke PC2, PC3, server 1 dan server 2. Untuk PC1 masih aman, dia hanya melewati router 1. Untuk ke PC3, dia melewati router 1, kemudian ke gateway router 2, dan nyampe ke PC3, lalu mengembalikan lewat router 2 dan gateway router 1. Nah, untuk ke server 1 dan server 2, dia lewat router 1, kemudian lewat gateway router 2 dan gateway router 3, dan nyampe di server 1 dan server 2. Kemudian dari PC3 ke PC1, PC2, server 1 dan server 2. Dari PC3 ke PC1 dan PC2 melewati router 2, kemudian ke gateway router 1 dan dikembalikan. Yang ke server 1 dan server 2 lewat router 2, kemudian lewat gateway router 3 dan dikembalikan lewat router 3 dan gateway router 2. Selanjutnya dari server 1 ke server 2, PC1, PC2 dan PC3. Untuk yang ke server 2 hanya melewati router 3. Untuk ke PC3 melewati router 3, gateway router 2 dan nyampe ke PC3, lalu dikembalikan. Untuk yang ke PC2 dan PC1 melewati router 3, kemudian ke gateway router 2 dan router 1,
dan nyampe ke PC 1 dan PC 2, lalu dikembalikan lewat router 1, kemudian gateway router 2 dan router 3, dan nyampe ke server 1. Semua praktikum sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.